20 orang yang lebih. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya karena rahmat dan ridhonya sehingga kita bisa mendapatkan nikmat yang luar biasa pada pagi hari ini. Kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi, sekaligus bertolabul ilmi bersama Ustadz Wahid Rahman, melanjutkan kajian tafsir Al-Quran kita yang secara rutin kita laksanakan setiap hari Rabu pagi. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman, dan semoga kita termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah Bapak Ibu rekan filah yang dimuliakan Allah, kita masih membahas ayat 36 surat Al-Baqarah pada minggu lalu, dan minggu lalu kita menyinggung salah satunya adalah bagaimana kita mengurangi dosa atau menghapuskan dosa yang oleh Ustadz Wahid Rahman kemarin disampaikan. Ada beberapa, dan kita sudah membahas mengenai dua hal. Yang pertama mengenai istighfar, kemudian yang kedua taubat. Dan mungkin pada pagi hari ini kita akan mendapatkan tambahan ilmu mengenai kelanjutan daripada pembahasan itu. Baiklah, sekarang sudah 5.35. Untuk itu taklim dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat iman, Islam, kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ibu-ibu yang dirahmati, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat Agatis yang semoga Allah senantiasa memberi rahmat, kesehatan, dan keberkahan. Baik, sebagaimana janji anak kemarin, bahwa saya ingin menyampaikan sedikit dulu tentang amalan sebagai penggugur dosa ya, atau apa saja yang bisa menggugurkan dosa itu. Di awal kemarin Ana sudah sampaikan bahwa orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, ya, karena itu tidak mungkin ada. Tapi orang baik itu adalah orang yang sadar kalau dia pernah berbuat dosa. Saya ulangi, orang baik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi orang baik adalah orang yang sadar kalau ia pernah berbuat dosa. Kenapa? Ada satu ungkapan indah orang-orang Arab, al-insanu mahallul khata'i wan nisyani. Manusia itu ya tempatnya salah, ya tempatnya lupa. Selama dia masih menjadi manusia, ya mesti salah, ya mesti lupa. Gitu. Gak mungkin ada manusia yang tidak pernah salah dan tidak pernah lupa. Karena yang maksum hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabin. Setiap anak Adam itu mesti bersalah. Ya,
Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah mereka yang bertaubat. Nah, di sini bisa disimpulkan memang bahwa orang baik ya bukan orang yang nggak pernah salah, tapi orang baik itu orang yang sadar kalau dia pernah berbuat salah. Saya dan kita semua, alhamdulillah, Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk. Kita berada di jalan kebaikan. Tapi percayalah bahwa kita pernah melakukan ketidakbaikan. Oleh karena itu saya sering bilang, kalau ada orang hari ini tidak baik, jangan pernah cela, jangan pernah caci. Karena masih terbuka kesempatan baginya untuk baik di masa yang akan datang. Ya. Toh kita juga alhamdulillah, toh kita yang sekarang baik pernah mengalami ketidakbaikan. Ya, maka jangan mudah untuk menjustifikasi seseorang yang hari ini tidak baik masih terbuka untuk baik di masa yang akan datang. Jangan-jangan wafatnya dia lebih baik daripada kita. Wong di zaman Nabi didatangkan kepada Rasulullah peminum khamr. Rasul mengatakan tegakkan hukum, yaitu dengan dicambuk kan. Lalu kemudian sahabat ada yang memukul dengan tangannya, ada yang memukul dengan sendalnya, ada yang memukul dengan pakaiannya. Lalu kemudian ada seseorang yang mencela. Kata Nabi, jangan kau cela. Dia sudah ditegakkan hukum. Jangan kau bantu setan, kata Nabi. Inilah syariat dalam Islam. Ya, syariat dalam Islam. Baik. Jadi kembali, orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang baik adalah orang yang sadar kalau dia pernah berbuat salah. Wong Nabi Adam saja yang kemarin kita ceritakan ya berbuat salah itu. Nabi Yunus juga pernah berbuat salah, apalagi cuma kita. Nah, yang terpenting itu kita sadar dari berbuat salah. Nah, kesadaran ini bagaimana ditunjukkan? Nanti dengan cara beberapa hal yang dua kemarin sudah saya sampaikan, istighfar dan taubat. Akan tetapi saya ingin ingatkan kembali buat diri saya, agar setelah kita tahu caranya dan kita sadar, yuk jangan pernah tunda. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita masih ada dalam dunia ini. Jangan pernah bilang, ya sudah hari ini saya berbuat dosa, toh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada waktunya nanti akan saya taubat, saya mohon ampun kepada Allah. Jangan pernah bilang seperti itu. Itulah yang disebut dalam ungkapan ulama itu disebut tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angannya. Ya. Seolah-olah dia hidup selama-lamanya. Oleh karenanya lah Allah ingatkan kita pada Quran surat ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, wasari'u, bersegeralah kalian. Cepat. Jangan katakan nanti, jangan tunda, nanti masih bisa. Nggak ada kata itu buat kita orang beriman. Waktu ini berjalan terus. Wasari'u, bersegeralah. Ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Rabb kalian. Ayo salat, ayo istighfar, ayo taubat. Dan juga kepada surganya Allah. Artinya berbuat baik. Ayo jangan ditunda. Wa'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Kenapa kita tidak boleh tunda? Kita tidak tahu sampai kapan kita masih ada di dunia ini. Dan kita tidak tahu, ya. Jangan-jangan saat kita melakukan dosa, saat itu ajal kemudian tiba. Ini kan kerugian yang sangat luar biasa. Karena itu Allah ingatkan betul kita dalam surat Luqman. Surat 31 ayat 34 di ujung ayat. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Surat 31 ayat 34. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ujungnya aja ya Ustadz. Monggo. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok.
Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Coba direnungkan secara mendalam. Kalau kita mengerti ini, maka insya Allah kita tidak akan menunda untuk berbuat baik. Tak akan pernah mengatakan nanti, nanti, dan nanti. Kenapa? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadda. Ya, tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Nggak ngerti. Dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal. Kita nggak ngerti. Lalu pantaskah kita berkata nanti? Allah Maha Pengampun, nanti masih bisa minta ampun kepada Allah. Bagaimana kalau kematian datang? Nggak ngerti. Renungkan kembali surat 57 ayat 21. Wasari'u sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah menuju ampunan dari Rabb kalian. Dari Rabbmu. Ayo. Lakukan hari ini. Ya, lakukan cepat. Bersegeralah. Berlombalah menuju ampunan dari Tuhanmu. Dan juga surganya. Berlomba-lomba membersihkan kotoran dosa dari diri kita. Dan berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Jadi tidak ada kata tidak. Tidak ada kata nanti. Tidak ada kata toh Allah Maha Pengampun nanti masih bisa. Tidak ada kata itu bagi kita orang beriman. Tidak ada. Segera lakukan. Nah, teman-teman sekalian yang semoga Allah merahmatinya. Nggak pantaslah kita mengatakan nanti. Karena makin hari berganti, pekan, bulan, itu kesempatan kita makin sedikit, makin kecil. Tapi justru banyak di antara kita yang justru makin lalai ya karena dunia ini dan kemudian melupakan bahwa nanti ada akhirat. Inilah yang Allah sampaikan dalam Quran surat 21 Al-Anbiya ayat yang pertama. Iqta Ustaz termute. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Ya. Coba mendalam betul kita jiwa ini ayat. Ya. Telah makin dekat kepada manusia. Apa yang makin dekat itu? Hari perhitungan amal mereka. Mempertanggungjawabkan amal ini kepada Allah makin dekat. Artinya apa? Kematian itu makin dekat, bukan makin jauh. Wahum dan mereka manusia fi ghaflatin, tetap dalam keadaan lalai karena urusan dunia. Padahal bahasanya sudah injury time ya, bahwa kematian itu makin dekat. Mempertanggungjawabkan amal ini kepada Allah makin dekat. Tetapi manusia tetap dalam keadaan lalai karena kesibukan dunia ini. Mu'ridun, dan dia lupa dengan akhirat. Berpaling dengan akhirat. Padahal nanti semua akan ada pertanggungjawaban.
Padahal hidup yang sesungguhnya itu adalah bukan di dunia, tapi di akhirat. Ya, saya ulangi, sungguh telah makin dekat bagi manusia memperhitungkan amalan mereka, sedang mereka tetap dalam keadaan lalai karena urusan dunia dan berpaling dari akhirat. Bagaimana kita terlalu asik dengan dunia ini, ya, lupa beramal soleh, lupa bertaubat, ya, dan kita lengah bahwa nanti ada akhirat. Dan sesungguhnya kehidupan yang benar adalah akhirat, kan? Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Ankabut ayat ke-63. Surat Al-Ankabut itu surat 29 ayat 63. Surat 29 ayat 63. Salah ya. Salah. Bunyinya begini. Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Ya, law kanu ya'lamun. Bunyinya begini. Sungguh kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Nah, tetapi tadi dikatakan manusia tetap lalai dengan urusan dunia dan lupa dengan akhirat. Nah, teman-teman, Ayat 64 ya Ustaz. iya ayat 64 betul. Ayat dibaca deh, maaf. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Lalu bagaimana membuat kita lalai dengan urusan akhirat dunia ini? Dan bagaimana kita berpaling dari akhirat? Padahal dunia hanya permainan dan senda gurau. Akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Tapi ini yang sering tidak menyadarkan kita. Terlalu asik kita dengan dunia ini. Lupa dengan akhirat. Lalu kita tidak bersegera untuk memohon ampun kepada Allah dan tidak bersegera untuk meraih surganya. Nah, teman-teman sekalian yang saya muliakan, ya, jadi kita sudah tahu, jangan pernah menunda, ayo datang kepada Allah. Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang baik itu adalah orang yang sadar kalau dia pernah berbuat salah. Ya, lalu bagaimana menunjukkan kepada Allah kalau kita sadar? Kemarin Anda sudah sampaikan, yang pertama adalah dengan bertaubat kepada Allah. Yang kedua dengan beristighfar kepada Allah. Maka yang ketiga adalah yuk kuatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa itu membuat tameng, membuat benteng buat kita agar tidak tersentuh api neraka dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Saya ulangi. Bertakwa itu adalah membuat tameng atau membuat benteng buat kita agar tidak tersentuh api neraka. Caranya adalah dengan melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, itulah ketakwaan. Nah, dengan ketakwaan itu, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Allah akan merontokkan dosa-dosa kita. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran banyak sekali. Salah satunya adalah surat At-Talaq, surat 65 ayat ke-5. Sudah? Dzalika amrullah anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'zim lahu ajr. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Dzalika amrullah, itulah perintah Allah. Anzalahu ilaikum, yang diturunkannya kepadamu. Wa may yattaqillah, siapa bertakwa kepada Allah.
Lakukan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Wa may yattaqillah, siapa bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu, maka dihapuskan atas orang bertakwa itu sayyiatihi, segala kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Wa yu'zim lahu ajra, tidak hanya dihapuskan dosa dan kesalahannya, ya, dan Allah memberi pahala yang sangat besar. Jadi ketakwaan itu membawa seseorang, ya, dosa-dosanya dimaafkan. Tidak hanya itu, dan Allah berikan pahala yang sangat besar. Satu waktu sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sepeninggal Abu Bakar, yang menjadi penguasa adalah sahabat Umar, Amirul Mukminin. Yang menjadi pemimpinnya orang mukmin adalah Umar ibn Khattab. Sahabat Umar ini orang yang sangat hati-hati, takut betul. Maka karena itu beliau sering kali bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Bukan beliau tidak tahu, tapi beliau ingin diingatkan kembali. Satu waktu beliau bertanya kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dengan berkata, "Wahai saudaraku, apa yang kau ketahui soal takwa?" Ini pertanyaan yang mungkin semua orang tahu. Tapi sahabat Umar ingin sekali dinasehati, diingatkan oleh sahabatnya. Karena itu dia bertanya, "Wahai saudara Mu'ad, apa yang kau ketahui soal takwa?" Sahabatnya pun memberitahu dengan sebuah pertanyaan. "Wahai Amirul Mukminin, Khalifah, wahai pemimpinnya orang beriman, apakah yang akan Anda lakukan jika Anda berjalan di sebuah tempat yang tempat itu banyak sekali durinya?" Khalifah pun terdiam. Lalu beliau berkata, "Wahai sahabatku, tentu saya akan hati-hati dalam berjalan dan terus melihat ke bawah agar jangan sampai kakiku menginjak duri." Kata sahabat Mu'ad, itulah takwa. Takwa ini adalah kehati-hatian dalam hidup. Sebab yang membawa kita tidak benar, sekalipun keinginan kita selalu ingin benar, berada di jalan Allah, tapi ketidakbenaran itu terus mengintai kita depan, belakang, atas, bawah. Dan itu tidak akan pernah berhenti. Itulah takwa, wahai Khalifah. Jadi bisa hati-hatian takwa itu agar kita tidak terjerumus kepada kemungkaran. Maka tadi kenapa di awal saya sampaikan takwa itu seperti kita membuat benteng tidak tersentuh dari api neraka. Dengan apa? Dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah ketakwaan. Hati-hati dalam hidup ini. Sebab hidup ini adalah semua cobaan. Kita tidak hati-hati, hancur kita. Karena itu Allah beritahu kita pada Quran surat Allah Ta'ala berfirman begini di dalam Al-Quran, ana lupa ayatnya. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Surat 29 ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ayat 3-nya.
Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Apakah manusia mengira mereka cukup dibiarkan mengatakan saya telah beriman, padahal belum diuji? Yang tadi saya bilang, depan, belakang, kanan, kiri, ujian itu akan terus ada. Semua kita ingin baik, berbuat baik, tapi ujian yang membawa kita tidak baik, depan, belakang, atas, bawah kita. Dan Allah telah menguji orang terdahulu. Allah tahu siapa yang imannya betul, siapa yang pendusta. Siapa yang punya keimanan dengan benar, dan siapa yang imannya dusta. Ketika ujian itu datang, baru dia nampak. Makanya hidup ini mesti bertakwa, hati-hati. Dan ketakwaan ini, kata Allah, akan menggugurkan dosa-dosa kita dan mengantarkan kita kepada ampunan dari Rabb kita, juga pahala yang sangat besar. Bahkan ketakwaan itu membuat orang cerdas, bisa membedakan mana benar, mana salah. Jadi ketakwaan tidak hanya menggugurkan dosa, mengampuni kekeliruan, lalu kemudian Allah memberikan nilai pahala yang besar, tapi juga membuat orang cerdas secara spiritual. Bisa membedakan mana salah, mana benar. Itulah ketakwaan. Quran surat 8 ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ini 4 keutamaan Allah beri bagi orang yang bertakwa. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Coba dengan ketakwaan ini kita dapatkan sekaligus. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, ya, niscaya Allah akan memberikan kemampuan furqan, kecerdasan spiritual, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Sering kita berkata, saya bingung, kenapa orang itu tidak bisa bedakan yang benar dan yang salah? Kita sering kali berkata seperti itu. Kenapa itu orang tidak bisa bedakan benar dan salah? Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada ketakwaan. Karena orang bertakwa itu akan diberikan kecerdasan spiritual. Bisa membedakan mana hak, mana batil. Tapi kalau dia tidak punya ketakwaan, dia nggak bakal punya kecerdasan spiritual. Bahkan hak dan batil itu mereka campur aduk. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun la talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan pernah kau campur aduk yang hak dan yang batil, padahal kau tahu mana yang hak, mana yang batil. Kenapa itu terjadi? Karena tidak punya ketakwaan. Dari ketidaktakwaannya itulah dia tidak punya kecerdasan spiritual. Nah, kembali sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah, jadi orang bertakwa akan diberikan kecerdasan oleh Allah, bisa membedakan hak yang batil. Yang kedua, Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Wa yukaffir anhu sayyi'atih. Allah akan hancurkan dosa-dosanya dengan ketakwaan. Kemudian selanjutnya apa yang akan terjadi?
Allah wa yaghfir lakum, Allah maafkan dosa-dosa. Inilah ketakwaan. Ya. Ketakwaan itu membawa orang punya kecerdasan spiritual, dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ketakwaan itu menggugurkan dosa-dosa. Surat yang lain misalnya, surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu surat 33. Ya, ayat ke-70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Kita ingin sekali amal kita selalu baik. Dan kita juga ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Apa ternyata jalannya? Jalannya kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang benar. Jangan jadi pembohong. Berkatalah dengan perkataan yang benar. Apa yang akan kita dapati? Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu, kata Allah. Amalan-amalan kita diperbaiki oleh Allah, dituntun oleh Allah, diproteksi oleh Allah, dijaga oleh Allah amalan kita, sehingga kita tidak tergelincir kanan kiri. Tidak hanya itu dari ketakwaan, wa yaghfir lakum dunubakum. Ya. Dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Dengan jalan apa? Ketakwaan. Dari ketakwaan itu, maka Allah memperbaiki amalan kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa bertaat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Taat Allah dan taat Rasul. Ikuti Quran, ikuti sunnah, bertakwalah kepada Allah. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Baik, teman-teman sekalian, sahabat Agatis, sudah 3 ya, amalan penghapus dosa. Yang pertama apa kemarin? Taubat. Istighfar. Yang kedua istighfar. Kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Nah, saya ingin memperdalam yang terakhir. Yang keempat adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa orang sekarang, mengikuti sunnah. Ya. Dengan mengikuti Rasulullah, mencontoh Rasulullah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Mengikuti Rasul. Kenapa Rasul diikuti? Karena dialah suri teladan yang sempurna. Quran surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Quran surat 33 ayat 21. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, saya sampaikan dulu ya, bahwa pada Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik. Dalam segala aktivitasnya. Ia dalam akidahnya, ia dalam syariahnya, ia dalam akhlaknya. Dialah teladan Rasulullah. Nah, ketika kita mengikuti Rasulullah,
maka niscaya kita dapat banyak hal. Satu, dapat cintanya Allah. Yang kedua, Allah akan ampuni dosa-dosa kita dengan mengikuti Rasulullah. Bagaimana Rasulullah hidup? Kita ikuti. Dengan sendirinya dosa kita dimaafkan. Bagaimana Rasulullah berbicara? Kita ikuti. Dosa kita dimaafkan. Rasulullah sholat, Rasulullah puasa, Rasulullah berinteraksi sosial. Kita ikuti. Itu dengan sendirinya menggugurkan dosa-dosa kita. Coba buka Quran surat 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Coba renungkan. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian mencintai Allah. Kita betulkah mencintai Allah? Maka apa yang kita lakukan? Fattabi'uni. Hendaklah engkau mengikuti Nabi, mengikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah. Niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Jadi mengikuti Rasul mendatangkan cinta Allah. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dunubakum, dan secara otomatis niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dengan mengikuti Rasul. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, jika kita mencintai Allah, tidak ada jalan kecuali kita mengikuti Rasul. Karena yang paling tahu menuju cintanya Allah adalah Rasulullah. Yang paling tahu menuju ridhonya Allah, sayangnya Allah, kasihnya Allah adalah Rasulullah. Maka tidak ada jalan lain. Ikutilah. Ikutilah Rasul. Niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Dan niscaya dosa-dosa kita akan dimaafkan oleh Allah. Dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah. Ikutilah Rasul. Maka Allah akan memaafkan dosa-dosa kita. Mulai dari yang paling kecil. Apapun itu yang telah Rasulullah contohkan kepada kita. Makanya kita jangan pernah mencela satu kebaikan sekecil apapun itu. Seperti yang dicontohkan Nabi. Misalnya Nabi pernah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah pernah kau mencela kebaikan sekecil apapun itu kebaikan. Sekalipun, kata Nabi, engkau hanya sekedar tersenyum ketika berjumpa dengan sahabatmu, kawan, saudaraku. Mari kita penuhi di dalam mindset kita, pikiran kita, diri kita. Bagaimana dalam hidup ini saya akan menabur kebaikan, menyebar kebaikan, menyebar kemanfaatan, membuat orang tersenyum. Itu saja yang ada di pikiran kita mesti. Karena itu Rasul pernah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat buat orang lain. Tanyakan kepada diri kita, manfaat apa yang sudah saya berikan buat orang lain? Jangan pernah berpikir manfaat apa yang saya dapatkan dari orang lain. Karena kita pasti akan kecewa. Tapi yuk, kita berpikir kebaikan, manfaat apa yang saya sudah tabur berikan kepada orang lain. Tak ada kebahagiaan melebihi saat kita bisa memberi manfaat buat orang lain.
Dan tak ada kekecewaan yang lebih besar melebihi daripada kita yang berharap manfaat dari orang lain. Tersenyumlah untuk orang. Kalau tidak bisa tersenyum untuk orang, jangan buat orang bersedih. Kalau kita tidak bisa memberi manfaat kepada orang, jangan bikin orang susah. Itulah Rasulullah. Ikutilah Rasulullah. Bahkan begitu tajamnya Rasulullah SAW perasaannya. Pernah satu ketika ada seorang sahabat berkata, "Ahdaitu Rasulullah SAW himaran wahsyian." Saya suatu waktu, kata sahabat ini, memberi hadiah kepada Rasulullah berupa keledai liar. Mendapatkannya pun susah sahabat ini. Lalu kemudian beliau berikan kepada Rasulullah hadiah keledai. Faraddahu alayya, kata sahabat ini. Lalu Rasulullah mengembalikannya kepada aku. Tentu orang yang memberi kecewa. Lalu kemudian, falamma ra'a ma fi wajhi, kata sahabat, ketika Rasulullah melihat perubahan pada wajahku, karena aku kecewa, hadiahku seolah tidak diterima. Lalu Rasulullah berkata kepadaku, "Wahai saudaraku, aku bukan tidak menerima pemberianmu, tapi engkau tahu kan bahwa aku sedang berihram. Dan orang yang berihram tidak boleh menyembelih hewan liar." Padahal Rasulullah benar. Tapi Rasulullah peka hatinya. Beliau sampaikan kepada sahabatnya itu yang memberi hadiah, "Saya bukan tidak menerimanya saudaraku, tapi engkau tahu aku sedang berihram. Dan orang yang berihram tidak boleh memotong hewan liar." Begitulah Rasulullah. Sementara kita hari ini, kulil haq walau kana murran, itu saja yang dikatakan. Katakan yang benar walaupun pahit, katakan yang benar walaupun pahit, katakan yang benar walaupun pahit. Tak peduli apakah itu mempecah belah umat, apakah itu kemudian membuat orang kecewa, apakah itu membuat orang sedih. Kita kadang tidak pernah peduli soal itu. Benarkah kita harus berkata semau kita karena kita berada dalam kebenaran? Tidak. Apakah kita boleh berkata seenaknya karena itu sebuah kebenaran? Tidak. Islam ajarkan kita, bahkan kebenaran itu sampaikan dengan cara yang benar. Tak benar menyampaikan kebenaran dengan cara yang salah. Maka kenapa Allah ajarkan ini loh, menyampaikan kebenaran. Tidak boleh semaunya. Quran surat 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum. Monggo Quran surat 16 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Coba perhatikan. Jadi tiru Rasul, bagaimana rasanya Rasul, bagaimana Rasul memperlakukan orang lain, bagaimana kebenaran disampaikan. Jangan karena kita benar, lalu boleh kita menyampaikan dengan cara seperti apapun. Tidak. Lihat metodologi yang diajarkan oleh Allah. Serulah mereka ke jalan Rabbmu. Seru mereka ke jalan Allah. Dengan apa? Dengan hikmah. Ya, dengan hikmah. Apa hikmah itu? Ilmu. Perkataan yang benar. Ya, dengan ilmu. Perkataan yang benar. Yang bisa membedakan hak dan batil. Tapi apakah boleh sembarangan mengatakannya? Tidak. Lihat apa kata Allah. Wal mau'idatil hasanah. Sampaikan dengan pengajaran yang baik.
dengan metodologi yang benar. Kalau bisa senyum, kenapa mesti bersungut-sungut? Kalau bisa bikin ketawa, kenapa harus bikin merengut? Jadi ajak mereka ke jalan Rabbmu dengan hikmah, pengajaran yang baik. Dan berbantahlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ya, ini Bu dosen ya. Insya Allah. Kita menyampaikan kebenaran. Kita menyampaikannya dengan cara yang benar. Dengan metodologi yang benar. Yang pas. Kalau bisa senyum, kenapa mesti nyinggung? Ya, kalau bisa bikin senang, kenapa bikin merengut? Bahkan berbantahlah pun dengan cara yang baik. Kalau berdiskusi, berdebat, ya dengan cara yang baik. Masya Allah. Ya, tirulah Rasulullah. Niscaya dosa kita dimaafkan oleh Allah. Coba lihat lagi yang lain misalnya. Betapa Islam mengajarkan kita menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang indah. Quran surat Toha, surat 20 ayat 42 sampai 44. Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Surat 20 ayat 42 sampai 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Coba deh Bun, ini yang disuruh berdakwah siapa? Coba renung. Nabi Musa sama Nabi Harun. Nabi Musa dengan Nabi Harun. Objeknya siapa? Fir'aun. Fir'aun. Saya mau tanya, ada orang lebih jahat dari Fir'aun? Ada yang lebih buruk dari Fir'aun? Enggak ketemu. Tapi apa Allah bilang? Sampaikan kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Semoga dia sadar, semoga dia takut. Kita bukan Nabi Musa. Kita bukan Nabi Harun. Yang kita dakwahi tidak sejelek dan sebobrok Fir'aun. Kenapa kita mesti berkata dengan kata yang kasar? Kenapa mesti mencela? Kenapa mesti memaki? Kenapa tidak dikatakan dengan kata yang lemah lembut? Sekali lagi saya mau bilang, kita bukan Nabi Musa yang keren. Kita bukan Nabi Harun yang hebat. Yang kita ajak bukan Fir'aun yang bobrok betul. Lalu kenapa kita mesti berkata kasar? Kenapa kita mesti berteriak-teriak? Berkatalah dengan perkataan yang lemah lembut. Semoga dia sadar. Semoga dia takut. Masya Allah, indahnya Islam. Begitu ya, sahabat-sahabat Agatis. Masya Allah. Fir'aun loh. Rasanya kok tidak ada orang lebih bobrok dari Fir'aun. Tapi tetap saja Allah berpesan. Sampaikan perkataan dengan lemah lembut. Itulah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa-dosa kita digugurkan. Dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah. Masya Allah ya. Ini kan apa ya? Saya sering mengatakan betapa cintanya Allah kepada kita. Banyak sekali amalan yang Allah siapkan sebagai penggugur dosa buat kita. Baik, sudah dapat berapa tadi, Pak? Sudah 4, Ustaz. Sudah 4. Tambah 1 ya? Boleh ya? Siap, siap. 1. Yuk bersedekah dan berinfak. Ya, sedekah yang kita lakukan, infak yang kita lakukan akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya.
Quran surat Al-Baqarah 271. Monggo. Langsung dibaca, Ustadz. Itu betul sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Intu betul sadaqati fa ni'mahi. Jika kamu menampakkan sedekahmu itu boleh, baik, nggak apa-apa, sedekah terang-terangan. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Jika kau memberikannya dengan menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir, itu lebih baik bagimu. Wa yukaffir ankum min sayyiatikum. Dari sedekah itu Allah akan menghapuskan sebagian kesalahanmu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi sedekah itu terang-terangan boleh. Ibu, bagi orang di jalanan itu boleh. Tapi sembunyi itu jauh lebih baik. Jadi kita mesti jujur terhadap perasaan kita. Kalau saya memberi terang-terangan tidak menghadirkan keriaan, pamer, maka lakukan itu. Tapi kita khawatir dengan terang-terangan menjadi ria, sembunyi jauh lebih baik. Nah, dari sedekah itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, bahkan dikatakan seperti air memadamkan api. Makanya kenapa saat orang nanti wafat, meninggal, yang paling dia sesali karena dia pelit. Saya ulangi, saat kita meninggal, yang paling kita sesali adalah karena kita pelit. Quran surat 63 ayat ke-10. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Inilah yang disesali saat kematian itu datang. Infakkanlah sebagian apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Lalu dia berkata, menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi saja. Apa yang dia katakan? Saya akan bersedekah. Dan saya akan menjadi orang yang saleh. Tapi sudah lewat. Nah, sahabat-sahabat agatis, ternyata sedekah itu tidak hanya menggugurkan dosa. Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Ya, sangat banyak pahala dari sedekah itu. Ya, surat Al-Hadid ayat 18, surat ke-57. Surat 57 ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'ifu lahum wa lahum ajrun karim. Yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik,
akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Bukan hanya menggugurkan dosa, sekaligus Allah berikan pahala yang sangat besar. Innal musaddiqin, ya. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah laki-laki, ya. Wal musaddiqat, dan perempuan yang bersedekah. Wa aqradullaha qardan hasana, dan memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Yudha'afu lahum, maka dilipat gandakan baginya pahala. Walahum ajrun karim, dan bagi mereka balasan yang besar. Masya Allah, ya. Taib, sahabat-sahabat, sudah 1 jam, sudah setengah 7. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Baik Ustaz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya yang luar biasa. Jadi mungkin sedikit saya simpulkan mengenai amalan yang menggugurkan dosa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz dari minggu yang lalu, yaitu yang pertama kali adalah taubat, kemudian yang kedua istighfar, ketiga adalah apa namanya? Kok jadi lupa. Bertakwa. Bertakwa, Bertakwa. keempat ittiba kepada Rasul, dan yang kelima adalah sedekah. Saya pikir ini suatu yang luar biasa dan semoga ini bisa kita amalkan. Dan sedikit pesan sponsor Ustadz, jadi mulai September besok teman-teman Agatis akan mengelola namanya kantin semur, sedap murah di kampus Darmaga, itu dengan apa namanya harga yang sangat murah untuk mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu untuk bisa makan dengan makanan bergizi. Jadi insya Allah ini menjadi salah satu program Agatis, dan apa namanya mungkin teman-teman peserta kajian bisa ikut membantu untuk melaksanakan, melancarkan kegiatan kantin semur tersebut. Baiklah Bapak Ibu sekalian, rekan villa yang dimuliakan Allah, kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung membuka mikrofonnya saja. Silakan. Ustadz mau tanya. Ya, Ibu. Ada 2 ya. Yang pertama, kan kalau bersedekah atau berinfak itu bisa dengan sembunyi-sembunyi, bisa dengan terang-terangan. Tapi kalau misalkan ingin menghindari riya, kita ingin sembunyi-sembunyi ya, diam-diam gitu. Tapi di sisi lain misalkan boleh nggak sih Ustadz, misalkan gini, kan untuk orang yang wafat, kalau dia meninggal, kemudian banyak yang mensolatkan, banyak yang mendoakan, karena dikenal dia sebagai orang yang baik. Tapi kalau selalu amalannya itu ditutup-tutupi, nggak pernah ada orang yang tahu, sehingga nggak banyak orang tahu bahwa dia itu orang baik, itu gimana ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan saya kan pernah membaca ada beberapa kali ada orang kaya raya membangun sebuah masjid megah. Nah, di situ dia tidak menyiapkan kotak infak atau sedekah. Apakah itu termasuk misalkan menghalang-halangi orang untuk berbuat baik? Karena orang tidak dikasih kesempatan untuk berinfak atau bersedekah di masjidnya dia itu. Terima kasih Ustadz. Baik. Ibu yang dirahmati Allah. Saya lupa malah yang pertama tadi, Bu. Yang pertama, kalau misalkan orang beramalnya lebih sering Oh ya. sembunyi-sembunyi untuk menghindari riya, tapi akibatnya jadi orang banyak nggak tahu dia itu seorang dermawan. Nah, padahal pada waktu meninggalkan kalau orang banyak yang mendoakan, ikut mensolatkan, karena dia tuh orang baik gitu. Nah, seperti itu kan kalau disembunyikan, akhirnya banyak orang nggak tahu bahwa dia orang baik. Mungkin nggak banyak yang mau mensolatkan gitu misalnya. Itu gimana ya Ustadz? Udah, yang pertama. Nanti di akhirat didatangkan 3 orang kepada Allah. Salah satunya adalah orang berkata, ya Allah, dulu dalam hidup kau suruh aku sedekah, dan aku telah melakukannya karena engkau, ya Allah. Kata Allah, kau bohong. Kau melakukan itu agar engkau dianggap dermawan oleh banyak orang. Dan engkau telah mendapatkan pujian itu. Wahai malaikat, seret mukanya ke neraka. Satu. Yang kedua, Anda sampaikan. Saat kita melakukan sesuatu, tidak ada yang lepas dari perhatian Allah. Dan yang menggerakkan orang-orang itu bukan dirinya, tetapi Allah. Lakukanlah kebaikan karena Allah.
Maka yang menggerakkan orang berdoa adalah Allah. Yang menggerakkan orang datang salat karena Allah. Jangan dengan akal kita. Dipahami ya Bun? Iya Ustadz. Lakukan karena Allah. Allah akan mengangkatnya. Memuliakannya. Membuatnya tenar di langit. Membuatnya mulia di langit. Dan Allah lah yang akan menggerakkan hati orang untuk mendoakannya. Dan Allah lah yang akan menggerakkan orang-orang untuk datang menyolati dan mendoakannya. Lakukan saja karena Allah. Tidak usah dengan cara yang lain. Baik, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, apakah orang bangun masjid karena dia orang kaya, lalu dia tidak menyediakan kotak amal? Apakah itu kemudian menghalangi orang berbuat baik? Tidak, kan dia tidak menghalangi. Kalau kita mau berbuat di luar sana dengan siapapun kan boleh. Hanya di situ saja dia tidak menyiapkan. Kalau ibu belikan misalnya apel apa taruh di situ kan pasti dipakai juga. Sama dengan di Saudi. Di Saudi itu tidak terima apapun. Tapi apakah tertutup cara yang lain? Mereka belikan Quran untuk sedekah, taruh Quran di situ. Iya kan, untuk dibaca. Nah, kan kita tidak mesti memberi uang. Berikan dengan yang lain. Atau kalau tidak di situ, di luar. Tidak, orang itu tidak menghalangi kita untuk berbuat baik. Tidak. Mungkin kita saja yang tidak tahu dengan cara yang lain. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustadz. Cukup wanita ya. Mungkin yang lain monggo bisa lewat chat, nanti saya bacakan atau langsung dibuka mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dalam berdoa kan Allah mengatakan bahwa aku dekat, maka berdoalah kepadaku. Ada beberapa macam jawaban doa. Ada yang dijawab saat itu, ada yang kemudian ditunda, ada yang dirubah bentuknya, atau dijawab akan dibalas di akhirat. Tapi saya ada dengar juga ada seorang musafir datang dengan badannya kotor, penuh debu, tapi dia berdoa kepada Allah, tapi makanannya haram, bajunya haram, itu kemungkinan bisa ditolak. Pertanyaan saya adalah batas mana kita berdoa bahwa kita tahu doa kita itu akan dikabul atau kita tuh salah gitu. Bahwa kita tuh berdosa. Apakah kita bisa mereview gitu maksudnya? Kenapa ya doa kok nggak dikabul misalnya? Apa karena kita berdosa atau makanannya haram atau gimana? Gitu Ustaz. Baik Bun. Yang pertama Bunda tanyakan adalah Quran surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan ketika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, Allah menjawab, aku sangat dekat. Aku mengabulkan doa setiap orang yang berdoa. Nah, di situ ada syaratnya tuh, Bu. Yang pertama, beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman berdoa tidak mungkin diterima. Yang kedua, penuhi panggilanku. Apa penuhi panggilanku? Ayo kita taat, dekat kepada Allah. Taat dan dekat kepada Allah. Maka niscaya Allah kabulkan. Allah kasih. Ya, itu yang pertama. Syaratnya dua di situ. Kemudian syarat yang ketiga yang Ibu sampaikan tadi hadis Arba'in nomor 10. Ada orang yang dalam perjalanan jauh. Yang semestinya dalam perjalanan itu doa dikabul oleh Allah. Tetapi bagaimana kabul doanya? Yang dimakan haram, pakaiannya haram, kendaraannya haram. Berarti syarat ketiga adalah agar dikabulkan doa. Yuk, jauhi makanan haram, jauhi pakaian haram, jauhi kendaraan yang haram. Yang pertama beriman kepada Allah dengan kuat. Yang kedua kemudian dekat dengan Allah dengan melakukan perintah Allah. Yang keempat adalah jauhi perkara haram. Itu syaratnya. Kemudian yang kelima, kita mesti yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Lalu kalau kita serasa tidak terkabul, mintalah kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku jika masih terselip dosa-dosa dalam diriku. Ya Allah, ampuni aku jika tersisa dari pakaian haram yang kupakai, makanan haram yang masuk ke dalam perutku, dan kendaraan haram yang kukendarai. Maafkan aku ya Allah.
karena aku ingin doaku dikabul olehmu. Minta kepada Allah, karena kita nggak tahu. Mohon kepada Allah. Nah, begitu cara mereviewnya, Bu ya. Wallahu a'lam. Cukup jelas, kemudian atau ada yang perlu ditambahkan lagi? Oke, sepertinya cukup. Baiklah, Pak kita Sigit, masih. boleh satu Pak Sigit? Monggo, Mbak Mus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini saya mau apa ya? Konsultasi nih. Jadi Ustadz ini mungkin dialami teman-teman juga ya. Jadi saya punya saudara gitu. Senangannya tuh minjem gitu. Udah bilang yang buat modal lah, yang buat ini. Terus lama-lama itu kan keseringan dan nggak bayar gitu. Nah, kadang-kadang tuh dari minta 10 juta, 5 juta, akhirnya 1 juta gitu. Saya tuh kadang-kadang merasa berdosa kalau nggak bantu gitu. Jangan-jangan ini buat makan atau apa gitu. Tapi nggak ada udahannya gitu. Gimana ya Ustadz ya? Suka bingung ini. Saya harus gimana ya dari urusan agama ini. Udah, gini. Ada orang datang kepada Rasulullah. Minta, dikasih sama Rasul. Minta lagi, dikasih sama Rasul. Setelah itu, Rasulullah nasihati. Apa nasihat Rasul? Nih Bun, ingat nasihatnya ada 3. Kata Nabi, wa may yasta'fif yu'ifahullah. Saudaraku, kau jaga kehormatanmu dengan tidak minta-minta, maka Allah jaga kehormatanmu. Minta-minta itu menghinakan dirimu. Yang kedua, kata Rasulullah, wa may yastaghni yughnihillah. Saudaraku, jika engkau merasa cukup, maka dibuat cukup oleh Allah. Tapi kalau kau kurang terus, kau tak akan pernah cukup. Yang ketiga, wa may yatasabbar yusabbirullah. Kau sabar dengan keadaanmu, maka dibuat sabar oleh Allah. Wa ma utiya ahadun khairan wa awsa'a minas sabr. Tak ada pemberian Allah kepada seseorang yang lebih luas dan lebih baik melebihi sabar. Nah, jadi itu. Nah, sekarang gini, Bunda udah ngasih begini, Bunda jadi kesel kan, nggak ikhlas. Nah, kalau begitu pakai dalil Quran, ya, surat Al-Baqarah 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatil lati yatba'uha ada. Kalau Bunda sudah tidak yakin, sudah capek ya, mending kasih ke yang lain juga. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan memberi maaf kepada orang itu jauh lebih baik. Jauh. Udah cukup mengatakan afwan, maaf, ana hari ini tidak memberi dulu ya. Udah cukup Bun. Cukup Gitu Bun. ya. Iya Bun. Udah Bun, habis ngasih Bunda ngegrundel. Hilang. Awal-awal sih kasihan gitu. Lama-lama nih kok jadi kebiasaan ya gitu. Nanti nek gerundel, wes uangnya keluar, pahalanya kau ono. Iya, iya betul. Tapi ya ada kasihannya gitu loh Ustadz kadang-kadang. Udah kasih aja sedikit ya, afwan ya. Tapi esok metu dewe, metu lagi. Iya. Besok seminggu lagi bilang ya udah kalau nggak ada 1.300.000 aja. Iyalah, semua ngalamin itu mungkin insyaallah Oh ya. iya, iya. Terima kasih Ustadz. Rakyat. Aku boleh nerusin nanya enggak? Boleh, Mbak Dia, silakan. Iya, Terakhir ini kayaknya. ya. Assalamualaikum Ustadz. Mungkin nerusin pertanyaan kawan. Saya nih kan gini, ada kawan yang tiap Jumat, ayo Jumat barokah, Jumat barokah. Nah, ya ada rezeki kirim, ya kirim. Tapi ternyata ini aduh, mudah-mudahan ini nggak suzon. Jadi tadinya saya pikir bahwa ya anak-anak itu diberikan bukan hanya makanan ya, sedekah yang lain untuk buku kah, untuk yang lain, tapi ternyata kawan saya bilang ternyata tiap minggu itu dananya untuk bukan ngelakuin ya, jadi dia punya gerai gitu, gerai ayam. Jadi anak-anak itu selalu dikasih untuk tiap Jumat tuh dikasih makan ayam-ayam yang produksinya. Nah, lalu saya kan berpikir menyarankan boleh nggak saya
memberi, tapi bukan untuk makan, tapi untuk kebutuhannya karena itu kan anak-anak di pesantren, kebutuhan yang lain, misalnya sarung atau yang lain, itu bukan makanan. Nah, dia nggak jawab. Jadi waktu itu terus saya bilang, ini ada kawan-kawan mau ngumpulkan, boleh nggak untuk anak-anak di pesantren itu diberikan sarung. Tapi ternyata semuanya dibeliin ayamnya, dibeliin ayam. Jadi terus akhirnya kami kawan-kawan, ya udah kalau hanya untuk makanan itu nanti kita belikan saja yang lain untuk ke sana. Terus akhirnya dia ya marah lah karena gitu. Jadi Ustadz, saya sampai sekarang masih gantung nih, rasanya gimana ya? Saya harus gimana ya? Ya harus gimana ya? Ustadz, bingung saya. Bunda nggak usah bingung, kalau masih digantung, angkat gantungannya, lipat. Gini loh Bun, ini saya juga sedih kadang-kadang. Sedekah Jumat barokah, Jumat barokah. Tak ada satu dalil pun dalam Quran dan hadis ada istilah sedekah Jumat itu. Nggak ada. Nggak ada Jumat barokah, nggak ada dalilnya itu. Yang ada itu Nabi bilang pada hari Jumat perbanyak sedekah. Itu. Jadi hari Jumat itu sunnah mandi, sunnah pakai wangi-wangian bagi laki-laki, pakai baju putih pergi ke masjid dan bersedekah. Lalu dipelintir jadi Jumat barokah. Mana ada dalilnya itu? Akhir-akhir ada ini aja itu loh. Itu menyeruak itu sebenarnya tidak ada itu. Ya kalau mau sedekah ya sedekah saja. Dan itu tidak mesti berupa makanan. Apalagi ngajak orang bersedekah demi kepentingan dagangan dirinya. Wah itu sudah kacau itu. Itu sudah kacau itu. Ngajak orang sedekah untuk membuat laku dagangan. Kacau itu. Tidak boleh begitu ya. Bahkan sama yang sedekah itu mesti ditawarkan, mau kasih apa nih, mau beliin apa nih, begitu mestinya gitu ya. Jadi enggak begitu ya Bun, enggak ada. Jadi Bunda kalau enggak yakin kasih sendiri aja. Kenapa mesti lewat orang Bun? Ya Gitu. kan supaya sama-sama, karena kan beliau ke beberapa banyak pesantren dan kadang-kadang kita kan nggak cukup waktu. Nah, ya itu terus setelah itu saya agak stop, terus dibully sih. Ya itu Tapi nggak luar biasa ya apa-apa. Bun. Wah, Tapi saya nggak baca aja, ya. kita stop aja Bun, sedekahkan kepada orang lain. Ya Bunda nggak usah baca, ngapain juga baca. Bunda, Ustadz juga dibully tiap hari Bun sama orang Bun, biasa aja Bun. Ya baik, terima kasih banyak Ustaz. Bun, dipuji tak jadi rembulan, dihina tak jadi sampah. Alhamdulillah. Mulialah kita di hadapan Allah, tak perlu penghargaan dari manusia. Masya Allah, iya. Allah menghargai maka seluruh manusia menghormati. Mendapat penghormatan dari manusia belum tentu dapat penghargaan dari Allah. Iya. Cari kehormatan dari manusia akan capek dan lelah. Cari penghormatan dari Allah akan sangat mudah dan ringan. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Oke, sekarang sudah 6.46 Ustaz. Sudah, saya pikir Ustaz sebentar lagi akan ada kesibukan yang lain. Baiklah, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di pekan depan. Dan saya sekali lagi sampaikan terima kasih pada Ustaz atas waktu dan ilmunya yang mencerahkan kita semua. Dan juga kepada Bu Nani atas fasilitas Zoom dan juga penayangan ayat suci Al-Quran. Kepada Bu Anita yang sudah membacakan terjemahan, pada Om Ariesta yang sudah merekam dan insya Allah akan segera diupload di YouTube kita, dan juga kepada Mbak Dasa yang insya Allah akan segera membuat catatan yang sangat luar biasa lengkap seperti biasanya. Baiklah, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.